Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama dalam sapaan pastoral yang diberi tema kasih itu menghormati. Ayat yang mendasarinya yang Roma 12 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata mendahului, saya rasa kita semua tahu, itu seperti balapan. Mendahului gitu, balap mobil, balap motor, balap kuda. Bagaimana itu? Bagaimana supaya bisa paling cepat dan duluan. Nyampe duluan garis finish. Hendaklah kamu, kalau kamu itu saling mengasihi, berarti kamu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, dunia itu punya rule, aturan dunia ini. Aturan untuk memberi hormat. Mungkin Bapak Ibu mikir, masa sih? Iya. Contohnya, anak dengan orang tua yang harus mendahului untuk memberi hormat siapa? Tidak usah jawab. Tentu Bapak Ibu dalam hati sudah tahu siapa yang harus menghormati. Antara istri dengan suami. Siapa yang harus lebih dulu menghormati? Atau antara bawahan dengan atasan? Karena bagi dunia untuk menghormati itu kadang-kadang ditentukan oleh jabatan, ditentukan oleh status, bahkan ditentukan oleh kondisi sosial. Maaf kalau bahasa apa adanya, bawahan itu harus menghormati atasan. Anak itu harus menghormati orang tua. Istri itu harus menghormati suami karena suami kepala. Jadi yang harus duluan siapa? Ya yang saya sebut duluan tadi, anak, istri, bawahan. Tapi yang menarik ayat Alkitab hari ini mengajarkan, hendaklah kamu saling mendahului, gak dikasih batasan, gak dikasih standar, gak dikasih aturan. Siapapun kita harus saling mendahului untuk memberi hormat. Berarti kalau Anda sebagai atasan, jangan nunggu bawahan Anda menghormati, baru Anda menghormati. Enggak, salinglah mendahului. Kalau Anda sebagai suami, jangan tunggu istrimu menghormati, tapi hormatilah istrimu, salinglah mendahului. Kalau engkau sebagai orang tua, jangan tunggu anakmu menghormati, bagaimana engkau sebagai orang tua mendahului untuk memberi hormat. Dan yang menarik, kata kasih di sini diminta untuk menjadi motivasinya. Kita hormat itu bisa karena motivasinya takut. Bawahan hormat ke atasan karena takut. Takut gajinya dipotong nanti. Istri karena takut karena suaminya keras. Jadi dia hormat karena takut. Atau anak kepada orang tua juga bisa karena motivasinya bukan karena kasih, karena takut. Jadi hormat itu diminta, motivasinya apa? Yang mendasari adalah kasih. Berarti ketika Anda dan saya menghormati, belum tentu karena kita mengasihi. Belum tentu, meskipun Anda punya sikap hormat. Tapi apakah motivasinya dasarnya kasih? Oh, belum tentu. Tapi kalau Anda dan saya, jemaat sekalian, mengasihi, pasti Anda dan saya akan menghormati. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Kita menghormati siapapun. Bahkan kita saling mendahului untuk memberi hormat. Dengan dasar kasih. Tuhan menolong kita. Amin.